Pernah nggak sih kamu merasa bahwa dunia ini terlalu berisik buat perempuan? Jika kita bicara, kita dianggap cerewet. Tapi jika kita diam, kita dianggap tidak punya pendapat. Tapi di Indonesia sendiri ada loh salah satu perempuan yang tetap bersuara meskipun suaranya itu tidak selalu disambut. Namanya adalah Gadis Arifia. Beliau bukan cuma seorang penulis dan akademis, namun beliau juga merupakan suara lantang dari dunia untuk Indonesia. Gadis lahir di dalam keluarga pemikir. Ayahnya yang bernama Arif Budiman merupakan seorang sosiolog kritis. Sejak kecil, Gadis tumbuh di dalam obrolan kritis mengenai politik dan kebebasan berpikir. Gadis tidak hanya tumbuh besar sebagai seorang anak dari keluarga pemikir, namun dia juga tumbuh sebagai seorang pemikir independen lewat karirnya yang menjadi seorang dosen filsafat, penulis, dan juga aktivis feminisme. Di era 90-an, jika kita ngomongin mengenai feminisme, itu belum tentu lazim. Namun, di situ Gadis berdiri untuk menyuarakan pendapat mengenai kesetaraan melalui ruang paling fundamental, yaitu pemikiran. Tahun 1998, Indonesia ricuh mengenai reformasi. Banyak mahasiswa turun ke jalanan, tapi suara perempuan gak pernah didengar. Namun, di sisi lain, Gadis Arifia malah berdiri dan bilang jika perempuan punya posisi dalam perubahan ini. Gadis kemudian mendirikan sebuah jurnal perempuan yang merupakan jurnal pertama di Indonesia yang fokus ngebahas mengenai isu perempuan dari sisi politik, seksualitas, hukum, hingga budaya patriarki. Lewat jurnal perempuan, Gadis ngajak seluruh masyarakat berpikir kenapa sih tubuh perempuan itu sering diatur oleh orang lain? Dan juga kenapa sih perempuan itu jarang berada di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan? Dan juga kenapa kita sebagai perempuan itu diam saja? Namun, Gadis Arifia tetap percaya bahwa berpikir kritis itu adalah hak semua orang termasuk perempuan. Di kelas filsafatnya, beliau mengajarkan mahasiswanya untuk sering bertanya mengenai hal yang sering dianggap tabu. Gak cuma feminisme, tapi juga soal kemanusiaan. Gadis Arifia tidak hanya sebagai simbol feminisme di Indonesia, tetapi beliau juga sebagai contoh bahwa berpikir, menulis, dan mengajar merupakan sebuah bentuk sebagai perlawanan. Hari ini mungkin kita bebas untuk ngobrolin mengenai kesetaraan, tapi itu merupakan hasil perjuangan dari seorang gadis yang memilih untuk berbicara di saat yang lain itu memilih untuk diam. Nah, sekarang ini giliran kita sebagai perempuan untuk melanjutkan perjuangan Gadis Arifia, yaitu bersuara dan juga melawan melalui cara kita sendiri.